Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman sahabat sukses. Hari ini saya ingin membicarakan mengenai bagaimana menyusun sebuah rencana bisnis, khususnya untuk para pengusaha kecil dan menengah. Kenapa para pengusaha kecil menengah? Karena memang tujuannya adalah kita ingin membantu para UKM yang ada di seluruh Indonesia atau mungkin siapapun di seluruh dunia yang mengerti bahasa Indonesia ya. Oke, pertama adalah kenapa rencana bisnis itu penting ya. Ini selalu menjadi pertanyaan banyak pada kita di forum-forum seperti cara-cara sukses. Orang selalu bertanya, gimana sih caranya saya kalau ingin mendirikan sebuah perusahaan, saya itu punya ide, tapi saya nggak punya modal. Oke, ini adalah jawabannya. Sahabat sukses, mudah-mudahan setiap kali kalau kita mendapatkan pertanyaan bagaimana kita bisa menjalankan sebuah bisnis tanpa modal, pertama adalah Anda harus mempunyai sebuah rencana bisnis atau yang sering disebutkan di dalam dunia bisnis itu adalah sebuah business plan. Business plan itu penting sekali. Kenapa business plan itu penting sekali? Karena itu adalah sebuah proposal, ya, sebuah proposal yang kita ingin memberikan kepada kepada semua calon pengusaha, calon investor, calon pengusaha atau calon pemegang saham ataupun ingin kita mendapatkan sebuah pembiayaan dari bank, ya. Kalau kita ingin mendapatkan dana dari pembiayaan dari bank, maka oleh karena itu business plan itu mutlak adalah sebuah dokumen yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha atau entrepreneur. Kalau Anda tidak mempunyai sebuah rencana bisnis, orang pengusaha atau entrepreneur yang boleh tanda kutip profesional, ya, karena semua orang-orang yang sukses yang menjalankan sebuah perusahaan, dia selalu mempunyai sebuah rencana bisnis yang lengkap. Dalam hal ini komprehensif, ya. Oke. Kedua, apa tujuannya? Pertama, bagi mereka yang ingin mencari dana untuk para investor dan atau bankir, dia harus melakukan ini dan itu harus bisa dapat menggambarkan dengan secara utuh dan juga komprehensif apa maksud dan tujuannya dengan info yang lengkap. Itu mengapa rencana bisnis itu adalah sangat mutlak harus dimiliki oleh seorang pengusaha atau seorang entrepreneur. Baik, untuk selanjutnya kita juga ingin mengetahui apa yang harus ada di dalam rencana bisnis itu. Pertama, tujuannya adalah dia harus dapat membuktikan bahwa usahanya itu memang menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, ya apa apa manfaatnya, apa faedahnya kita memberikan rencana bisnis itu kepada calon pengusaha atau calon mitra atau calon investor lainnya, ya. Terutama juga kepada kalau kita ingin mengusulkan pembiayaan ke bank atau lembaga keuangan lainnya, mereka ingin mengetahui ini benar-benar menguntungkan atau tidak. Kalau tidak menguntungkan, buat apa kita melakukan usaha ini? Benar kan? Nah, oleh karena itu harus juga bisa memberikan secara gamblang berapa omsetnya, berapa biayanya. Dan biaya itu kalau bisa harus menjadi lebih besar, omsetnya itu harus lebih besar dari biayanya. Karena ini sangat penting sekali. Ini yang menggambarkan bahwa perusahaan ini untung atau tidak. Nah, saya perlu tekankan juga bahwasanya mungkin barangkali tidak ada usaha-usaha yang mungkin tahun pertama atau tahun kedua dia tidak menguntungkan, ya. Mungkin masih merugi, tapi bisa menggambarkan bahwa tahun ketiga dan tahun keempat dan seterusnya itu menguntungkan. Yang penting untuk
para calon investor atau para calon mitra, dia bisa mendapatkan bayangan kapan dia bisa mendapatkan balik modalnya. Dia menanamkan modal di perusahaan Anda, namun mereka juga harus mengetahui kapan saya ingin mendapatkan balik modalnya itu, kapan uang saya kembali. Dan seandainya saya mendapatkan uang kembali, berapa keuntungan, berapa persen keuntungan yang saya dapat. Dan tentu dia akan harapkan bahwa keuntungan itu lebih besar dari bank. Kalau enggak, ngapain dia naruh uang di sebuah usaha, dan dia akan mendapatkan banyak risiko. Tapi kalau seandainya dia bisa menggambarkan, atau si pengusaha ini bisa menggambarkan bahwa modalnya balik dalam setahun atau 2 tahun dengan return katakanlah 10%, 11%, 12%, dan itu adalah rata-rata bunga bank, di atas bunga bank pada saat ini, mungkin buat dia sah-sah saja. Ada alasan kenapa dia ingin menanamkan modalnya di perusahaan itu. Paham ya? Oke. Baik. Untuk selanjutnya kita juga ingin mengetahui apa isi yang ada di dalam sebuah rencana bisnis. Di dalam rencana bisnis itu jelas harus mempunyai suatu ringkasan eksekutif, ya. Ringkasan eksekutif itu adalah ikhtisar. Ikhtisar, jadi kalau mamanya seandainya orang calon investor itu tidak punya waktu untuk membaca semua proposal atau usulan yang Anda memiliki, paling tidak dia bisa membaca dari ringkasan eksekutif itu. Dan ringkasan eksekutif itu kalau bisa jangan lebih dari 2 halaman. Cukup 1, 1,5, 2 paling maksimal. Karena orang-orang ini sangat sibuk. Mereka tidak ada waktu untuk membaca semua detail-detail yang ada di proposal Anda. Oleh karena itu, sebuah rencana bisnis itu harus memiliki latar belakang atau penulisan atau penjelasan mengenai perusahaannya Anda, kapan didirikannya, kemudian dia juga harus mengetahui siapa pemiliknya, ya kan? Tentu pemiliknya Anda. Tapi dalam hal ini juga mungkin ada mitra-mitra lain yang Anda ajak, itu juga harus mencerminkan. Kemudian selain itu juga harus ada latar belakangnya juga. Kenapa Anda melakukan usaha ini? Apa ininya, tujuannya? Apakah Anda mempunyai passion? Apakah Anda mempunyai suatu kesukaan, senang, mempunyai pengalaman, mempunyai skill, keterampilan? Sehingga kalau seandainya perusahaan ini dijalankan oleh Anda dan mitra-mitra Anda, ini sudah bisa meningkatkan keberhasilannya atau mengurangi risikonya, ya. Nah, kita juga ingin mengetahui produknya seperti apa yang Anda lakukan, dan kalau memang nggak ada produk, ya apa jasanya yang Anda ingin memberikan kepada masyarakat. Dan produk dan jasa ini harus sesuatu yang ada diferensiasinya. Diferensiasi, saya nggak tahu apa saya nulisnya benar nih, jangan-jangan salah nih. Diferensiasi ini apa yang membedakan Anda, produk Anda, jasa Anda dengan yang lain-lain. Ibaratnya kalau di satu jalan isinya restoran atau restoran soto ayam gitulah. Apa yang membedakan satu soto ayam ini dengan restoran soto ayam yang lain-lainnya? Karena di satu jalanan itu banyak banget restoran-restoran. Sebagai pelanggan, dia ingin membedakan mana. Tentu dia akan lihat dari mutu, dari harga, dari pelayanan, dari bentuknya, mungkin dari nuansanya dan sebagainya. Ini harus membedakan dengan yang lain. Nah, untuk mengetahui perbedaan ini, kita harus tahu pelanggan itu siapa. Ya. Pelanggan itu siapa? Siapa pelanggan kita?
Seperti apa orangnya, umurnya berapa, di mana dia tinggalnya, dia sukanya apa, yang dia nggak suka apa. Kemudian dia maunya taste-nya itu seperti apa, dia punya lifestyle seperti apa, ya gaya hidupnya seperti apa. Kita harus mengetahui pelanggan kita secara detail, detail. Dan juga pesaing-pesaing, potensi pesaing kita tuh siapa sih? Hmm. Siapa yang kita akan hadapi di dalam pangsa pasar itu? Apakah kecil, apakah luas, apakah sedang, menguntungkan, tidak menguntungkan? Itu semuanya harus terjawab di dalam sebuah rencana bisnis. Ya. Kemudian selain itu juga kita ingin mengetahui ya potensi kedepannya bagaimana. Ke depan ini penting sekali. Karena kalau seorang calon investor, penanam modal, dia ingin mengetahui ini sampai berapa lama ini bisa bertahan perusahaan ini. Apakah cuma 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau bisa lebih. Makanya dia ingin harus mengetahui potensi kedepannya bagaimana, ya. Dan selain itu juga apa strategi Anda untuk mempertahankan perusahaan ini? Strategi ini sangat penting. Bukan jumlah modalnya berapa, uang yang kita ingin mendapatkan dari si calon penanam modal itu mampu atau tidak, apakah kita kecil atau besar yang kita butuhkan di dalam perusahaan. Tapi yang kita butuhkan adalah, yang mereka membutuhkan adalah strategi Anda itu seperti apa sih? Apakah Anda mempunyai punya pengetahuan atau keterampilan atau mempunyai ide-ide untuk memajukan perusahaan ini seperti apa? Ini yang mereka ingin tahu kan. Dan yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa menghadapi kompetitornya, pesaingannya itu. Bagaimana strateginya menghadapi kompetitor. Karena mungkin barangkali ini jasa atau perusahaan Anda ini sudah banyak dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan lain atau para pengusaha lainnya. Tapi dia ingin mengetahui bagaimana Anda menghadapinya. Apakah dengan ada strategi yang memang yang lain daripada yang lain, ataukah Anda hanya main harga? Ingat, kalau main harga aja belum tentu Anda akan menang. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan dengan perang harga, dia kalah. Jangan berpikir bahwa kalau Anda bisa menjalankan perusahaan atau menawarkan produk dan jasa dengan harga saja, strateginya fatal. Karena itu bukan sesuatu strategi yang selalu bisa menguntungkan atau Anda akan selalu menang dalam hal itu. Oke. Nah, kemudian eksekusinya bagaimana? Kita sudah punya rencana, kita sudah punya ide, kita sudah punya semuanya, tapi eksekusinya atau implementasinya bagaimana? Dan dengan operasinya itu seperti apa? Baru mereka ingin mengetahui bagaimana Anda melakukannya itu, operasinya. Oke? Itu adalah dasar-dasar yang memang harus dimiliki seorang pengusaha atau entrepreneur yang ingin menjalankan dan ingin mempresentasikan kepada calon investor. Oke. Nah, rencana keuangan itu tentu harus ada sisi dari finansialnya. Tapi kadang-kadang orang itu selalu mengusulkan dari sisi finansialnya aja. Oh ya, ini menguntungkan. Ini sesuatu yang bukan dapat banyak omsetnya. Tapi justru yang elemen-elemen yang di depan yang tadi itu lebih penting daripada hanya keuangannya saja. Oke. Oke, kalau kita bicara masalah keuangan, Anda harus bisa menjelaskan bagaimana tingkat penjualannya itu. Tingkat penjualannya itu menjanjikan atau tidak, ya, dan berapa persen dari tahun ke tahun. Sampai sejauh mana itu bisa sustain atau berkelanjutan. Kemudian yang lain yang sering yang tidak dicermati oleh para entrepreneur adalah arus kas dana. Arus kas dana itu adalah atau kita yang sering kita sebutkan dengan cash flow. Cash flow itu selalu harus ada di dalam sebuah rencana bisnis. Artinya pemasukan itu akan lebih daripada pengeluaran. Dan
saya harus ingatkan juga teman sahabat sukses, kalau seandainya Anda ingin menjalankan usaha, ada 3 dokumen yang sangat penting yang harus dilakukan, yaitu pertama, tentu laporan laba rugi, kemudian juga kita harus mempunyai suatu neraca, ya, neraca ya. Jadi laba rugi, kemudian kita juga harus mempunyai neraca, ya. Kemudian yang satu lagi adalah kita harus mempunyai suatu laporan yang disebutkan dengan arus kas dana atau cash flow. Ini 3 dokumen ini harus Anda memiliki. Nanti kita akan lebih mendalam mengenai 3 ini. Tapi yang penting adalah bahwa kita sudah mulai berpikir bahwa pencatatan itu harus mempunyai yang 3-tiganya ini. Laporan neraca laba rugi, neraca, dan arus kas dana atau cash flow. Anda bisa tanyakan kepada akuntan, mungkin juga mahasiswa-mahasiswa atau mahasiswi yang masih sekolah, yang sudah mau lulus atau yang sudah lulus, ya, yang jurusan akuntansi atau jurusan keuangan. Mereka bisa membantu Anda untuk menyusun 3 laporan ini yang saya anggap sangat penting sekali. Baik, saudara sahabat-sahabat sukses, tentu di dalam suatu rencana bisnis itu harus ada juga penjelasan mengenai keuntungan perusahaannya seperti apa. Mereka juga ingin mengetahui siapa tim manajemen yang Anda akan ajak, ya. Kalau memang hanya 1 orang nggak apa-apa. Paling tidak mereka ingin mengetahui sebenarnya apakah Anda sudah mempunyai pengalaman atau tidak, ya. Pengalaman ini sangat penting sekali karena ini juga mencerminkan bahwa seandainya Anda akan menahkodai, benar nggak sih istilah itu? Atau mengemudi, nah itu dia, mengemudi pesawat terbang atau mengemudi kapal. Anda tahu nggak sih caranya mengemudi itu? Jangan hanya ide aja, terus juga ngerti bagaimana membuat sebuah merancang dengan baik, tapi juga bagaimana mengemudi sebuah perusahaan. Apakah Anda mempunyai menjadi nahkodah yang benar-benar yang andal, yang bisa dipercaya, dan juga yang paling penting bahwa mengerti strategi ke depan itu seperti apa. Oke. Dan dalam hal ini juga akan ditanya prestasi apa yang Anda ingin akan mencapai. Itulah penting sekali yang diketahui oleh calon penanam modal pada intinya. Baik Bapak Ibu, saudara, sahabat sukses semuanya. Kemudian kita juga harus mengetahui, juga ingin mengetahui untuk bagaimana kita bisa membuat apa tujuannya rencana bisnis itu pada akhirnya. Rencana bisnis pada akhirnya itu harus merupakan sebuah dokumen yang dinamis. Artinya, dia kalau sudah selesai, kita jangan taruh di dalam rak buku aja. Itu memang harus buat dokumen yang benar-benar dipakai. Dokumen yang benar-benar dirubah, diupdate, diisi, ditambah, dikurangin, dikoreksi lagi. Dan itu adalah sebuah dokumen yang selalu berkesinambungan. Sifatnya adalah sebuah dokumen yang tidak statis, ya, tidak statis. Dan kadang-kadang kita juga harus mengetahui bahwa sebuah dokumen seperti ini sebenarnya juga dokumen ini sebenarnya hahaha, saya telah melakukan sesuatu yang tidak benar. Saya inikan dulu, mohon maaf, saya matikan dulu ya. Ini kenapa kok bisa keluar ya, saya juga nggak ngerti. Saya quit dulu ya, kemudian saya inikan lagi prezinya. Oh,
By the way, Prezi ini bagus banget nih. Saya sangat daripada PowerPoint saya lebih suka menggunakan Prezi ya, karena ini lebih lebih enak untuk menjelaskannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi, sebuah rencana bisnis itu harus merupakan peta jalan, ya, kayak map peta jalan untuk usaha kita. Ibaratnya kalau kita belum pernah mengunjungi sebuah kota atau kita berada di dalam sebuah kota, bayangkan saya ajak Anda semuanya, sahabat sukses, untuk ke Paris umpamanya. Terus kita ingin ke mana? Arc de Triomphe, Tour d'Eiffel, ya. Tapi kita ada di hotel yang kita nggak ngerti di mana di tengah-tengah kota Paris. Kita harus punya peta. Gimana caranya kita itu bisa menuju ke Tour d'Eiffel, ya, Menara Eiffel. Nah, ini sama dalam bisnis. Dalam bisnis itu kita harus punya peta jalan ini, dan rencana bisnis itu adalah petanya Anda. Oke. Dan petanya ini juga kalau seandainya sudah dapat, kita harus dievaluasi terus gitu loh. Oh, ini ada gedung ini ada jalannya ini yang lebih bagus, ini yang lebih cepat, lebih lancar dan sebagainya. Makanya ini dievaluasi itu sangat penting sekali dalam rencana bisnis. Oke. Baik, sahabat sukses lainnya, kurang lebih itulah presentasi pada kami hari ini. Berikutnya kita ingin sama-sama untuk membahas lagi bagaimana kita mengevaluasi pasar, ya. Tadi itu secara umum aja, secara umum mengenai bagaimana kita menyusun, membuat rencana bisnis dan kenapa dan bagaimana. Oke. Untuk selanjutnya kita ingin juga mengetahui bagaimana kita bisa melakukan penetrasi pasar itu. Apa yang harus kita mengetahui mengenai market penetration. Oke, kita step by step kita lakukan ini, dan kita juga akan membahas topik-topik lainnya agar rencana bisnis Anda bisa lebih lengkap. Baik, sahabat sukses semuanya, mudah-mudahan ini semuanya bisa dapat menjelaskan dengan mudah, dan mudah-mudahan kita bisa memahami apa sebenarnya arti daripada sebuah rencana bisnis. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.